Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf. Nomor BP 2001092024. Berasal dari kelas MI 1A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu synchronization. Apa itu synchronization? Synchronization atau sinkronisasi ini merupakan proses yang melibatkan koordinasi pelaksanaan beberapa tugas untuk memastikan hasil yang diinginkan tanpa merusak data bersama dan mencegah terjadinya kebuntuan dan kondisi balapan, atau dalam artian saling mendahului. Tujuan dan manfaat synchronization. Tujuan synchronization. Synchronization terjadi antara node yang bertujuan untuk memastikan bahwa aliran data diterima dan dikirim dengan benar, dan untuk mencegah terjadinya tabrakan data. Manfaat synchronization sebagai penyimpanan data sementara dan non-sementara agar dapat mempermudah pekerjaan. Jenis-jenis synchronization atau sinkronisasi. Proses synchronization. Yang pertama yaitu proses sinkronisasi atau synchronization process. Ini merupakan eksekusi dari beberapa tugas atau proses untuk mencapai jabat tangan atau handshake sedemikian rupa sehingga mereka melakukan urutan tindakan tertentu. Berkenaan dalam istilah net, perlu untuk diketahui bahwa log, mutex, dan simapur adalah contoh sinkronisasi proses. 2. Data synchronization. Synchronization atau sinkronisasi data ini adalah jenis yang melibatkan pemeliharaan data untuk menyimpan banyak salinan data yang koleran satu sama lain atau untuk menjaga integritas data. Masalah synchronization atau sinkronisasi. Masalah pada sinkronisasi terdapat dari masalah lainnya, seperti masalah yang pertama race condition, yang kedua critical section. Race condition. Apa itu race condition? Situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi suatu data secara konkuren. Nilai akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir mengubah data. Cara menghindari race condition. Untuk menghindari terjadinya situasi tersebut, semua proses yang dapat mengakses suatu data tertentu harus disinkronisasi terlebih dahulu. Critical section. Apa itu critical section? Critical section lebih dari satu proses berlomba-lomba pada saat yang sama untuk menggunakan data yang sama. Setiap proses memiliki segmen kode yang digunakan untuk mengakses data yang digunakan secara bersama-sama. Segmen kode tersebut disebut critical section. Ada beberapa kode critical section. Yang pertama yaitu entry section. Kode yang difungsikan untuk masuk ke dalam critical section. Yang kedua, critical section. Kode ini hanya ada dalam satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Yang ketiga, exit section. Akhir dari critical section dan mengizinkan proses lain. Yang keempat, remainder section. Kode istirahat setelah masuk ke proses critical section. Solusi critical section adalah yang pertama mutual exclusion. Jika proses PI sedang mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Yang kedua, terjadinya kemajuan atau progres. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Yang kedua, adanya batas waktu tunggu atau bounded waiting. Suatu ketertarikan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka. Setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Critical section dalam kernel. Yang pertama, interupsi. Interupsi merupakan pusat pada sistem operasi yang menyediakan cara efisien bagi sistem operasi untuk berinteraksi terhadap lingkungannya. Pemrograman berbasis interupsi secara langsung didukung hampir dengan seluruh CPU modern. Yang kedua, pegfault. Pegfault merupakan exception untuk permintaan alokasi peg ke memori. Dalam konteks memori maya, pegfault sering disingkat fault. Kernel kode memanggil fungsi penjadwalan sendiri. Terima kasih, sekian penyampaian materi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah atau yang
tidak pada tempatnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.